Hari ini aku bikin podcast ini sebenarnya pingin, ya mungkin pingin ngobrol-ngobrol aja, lebih kepada em, eh, bukan bermaksud menggurui orang lain. Aku juga menerima pemikiran yang berbeda. Tidak tidak ada masalah dengan itu. Em, Mungkin karena aku pribadi mempelajari tarot, aku mempelajari astrologi, intinya dunia divinasi. Dan saat aku mempelajari, pertama aku mempelajari tarot dan astrologi, mungkin cara berpikirku belum dari awal itu belum seperti sekarang. Dan pelan-pelan sebetulnya pelan-pelan mengarah ke pemikiran seperti ini. Jadi mulai dari pertama kali aku belajar itu um, awalnya sederhana sebetulnya karena rasa penasaran karena aku orangnya penasaran sama hal-hal yang uh, apa ya, mungkin hal-hal yang mistisism ini bukan artinya mistis seperti yang orang pikir ya, bukan. Mistisism itu sesuatu yang um, tidak umum pelajari semua orang, kita bilang ya. Bukan pengetahuan umum lah intinya. Tapi dari dulu memang aku selalu tertarik dengan uh, dunia alam bawah sadar, lebih ke eksistensial. Aku selalu mempertanyakan hal-hal yang eksistensial. Kenapa kita ada di dalam hidup ini? Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa, siapa aku, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia dan sebagainya. Uh, aku selalu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Dan dari situ ya mulai mencari-cari tahu. Dan alhamdulillah aku tidak pernah sampai nyasar kemana-mana. Dan awal mulanya aku mempelajari tarot, lalu aku mempelajari astrologi karena zaman aku mungkin dulu sekolah, kuliah, ya kita taunya dulu horoskop ya kan. Horoskop ada di majalah, ada di koran dan sebagainya. Dan pada saat aku sendiri merasakan momen terbangunnya sisi spiritual, dan ini aku ngomong kayak gini sebenarnya agak, aku tidak terlalu suka sih ngomongin hal-hal seperti itu karena banyak sekali apa ya, pandangan-pandangan terhadap kebangkitan spiritual awakening dan segala macam itu banyak sekali menurutku pemahaman-pemahaman yang menurutku loh ya itu tidak tepat, oke? Dan ciri-ciri orang yang terbangun spiritualnya itu mulai mempertanyakan jauh lebih dalam kepada esensi kehidupan sebetulnya, dan mulai banyak refleksi dan mulai melihat flashback ya ke hidup. Kenapa dulu hidup gue kayak gini, kenapa gue ada di sini, kenapa gue harus mengalami ini. Itu awal-awal pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada untuk orang-orang yang ada di dalam spiritual awakening. Dan dari situ aku mulai melihat bahwa ada tarot gitu ya, aku mulai tahu gitu. Dan di situ aku penasaran karena kok bisa ya kartu ngelihat kehidupan orang dan segala macam. Habis itu aku mulai mempelajari alam bawah sadar sampai akhirnya aku ikut workshop tentang hipnoterapi, aku mempelajari astrologi, dan awalnya ya namanya kita baru belajar, of course kita akan tertarik kepada hal-hal yang berbau tentang either kok bisa ya ngelihat masa lalu orang, atau kok bisa ya ngelihat masa depan orang dan betulan terjadi misalnya. Itu kan satu hal yang membuat orang menurutku excited gitu. Karena pada dasarnya secara natural, secara alami, manusia itu
selalu mencari apa yang mereka tidak tahu. It's like semakin mereka tidak tahu, semakin mereka penasaran gitu. Itu sebenarnya naluri sih. Dan kita mencoba mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Belum lagi kalau semua itu di-trigger oleh rasa takut. Kita pingin suatu kepastian. Nah, itu kan juga sifat dasar manusia tuh. Pingin mencoba tahu kepastian supaya apa? Supaya dia tidak cemas, supaya dia tidak takut lagi gitu loh. Yang padahal semuanya semu gitu. Pada akhirnya kalau sudah sadar, oke? Dan saat itu aku penasaran soal begitu. Of course, awal aku mempelajari tentang prediction, dan akhirnya aku mulai belajar tentang ternyata di dalam satu chart kita punya semua sign. Jadi sangat keliru sebetulnya kalau kita bilang misalnya dia tuh bintangnya Sagittarius, dia tuh bintangnya Scorpio. Nah, yang disebut bintangnya ini sama orang-orang karena kiblat kita paling banyak itu ke Western astrology. Jadi yang disebut bintangnya ini adalah Sun, planet Sun, ya kan? Padahal sebenarnya Sun itu ya satu dari sekian planet, ya kan? Ada Moon, ada Venus, ada Jupiter dan yang lain-lain. Bahkan kalau di Vedic astrology yang aku pelajari ada juga Rahu dan Ketu. Apa yang disebut Rahu dan Ketu itu adalah North Node and the South Node of the Moon. Jadi bulan itu punya nodes. Nodes itu apa ya? Ujungnya. Jadi kayak bulan itu kan mengitari, ya. Jadi dia ada ujungnya dan itu yang disebut titik utara dan titik selatan, dan itu Rahu dan Ketu. Ketu itu titik selatannya, Rahu itu adalah titik utaranya. Nah, di situ aku mulai mempelajari, ditambah lagi kalau di dalam Vedic astrology itu ada yang namanya nakshatra atau the 27 stars. Oke. Dan semua ini punya pengaruh dalam kehidupan manusia. Awalnya of course aku mempelajari tentang prediksi dan segala macam karena penasaran, dan itu yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang lagi belajar atau dia masih punya banyak ketakutan, dia bersandar pada itu semua. Dan mulai aku mempelajari astrologi, disitulah mulai spiritual awakeningku yang aku bisa bilang mungkin kalau sampai detik ini ya itu yang terbesar. Aku mulai mengkaji ulang apa yang aku pelajari. Aku mulai melihat dari kacamata yang berbeda. Kacamata lebih memahami konsep hidup itu sendiri gitu. Dan di situ aku mempelajari psikologis orang, aku mempelajari yang apa yang dinamakan dengan kesadaran. Aku lumayan menggali itu cukup dalam gitu. Karena ditambah lagi saat itu aku lagi awakening besar gitu. Jadi ibarat kata emang diarahkannya tuh untuk mencari tahu hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah pelan-pelan semua itu akhirnya terjawab. Dan menurutku ini lagi-lagi, ini menurutku secara pribadi setelah aku nyemplung ke dunia itu dan aku juga dapat awakening, akhirnya aku melihat bahwa aku memahami sekarang kenapa manusia itu unik. Bahkan fingerprint itu 8 miliar manusia. Sekarang udah 8 miliar. I think udah 8 miliar ya. Or 7 billion something, atau mungkin udah 8 miliar. Aku lupa. Itu tidak ada seorang pun yang punya fingerprint itu sama. Dan di situ aku berpikir luar biasa sekali Tuhan kita itu gitu loh. Kita punya wajah, kita punya mata dua, kita punya hidung, kita punya mulut. Tapi hampir tidak ada orang yang sama. Dan di situ aku melihat bahwa aku mulai memahami gitu. Kenapa kita orang kalau dulu suka bilang iya si ini orang bintangnya Libra, jadi makanya dia begini. Dan di situ aku melihat
sebenarnya dengan cara melihat seperti ini, kita cenderung punya judgment. Kita cenderung menghakimi orang yang belum tentu apa yang kita anggap itu benar. Bayangin, kita semua dalam satu chart, itu kita punya semua planet dan kita punya semua sign. Satu chart itu kan ada 12 houses. Ya, ada 12 rumah yang jumlahnya kan sama seperti jumlah zodiak, ya kan? Jumlah sign. Ya kan, zodiac sign. Jadi semua kita itu punya. Gitu loh. So itu yang membuat orang itu unik. Ibaratnya katakan gini, orang yang terlahir dengan ascendant Leo, ya, dia punya sun di Gemini. Sun dia Gemini nih, berarti dia ada sifat dia, karakter dia, pasti ada Gemini-Gemininya. Tapi dia juga pasti ada Leo-Leonya karena dia punya ascendant di Leo. Belum lagi kalau moonnya Virgo, dia pasti ada Virgo-Virgonya gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa serta-merta, zodiak ini tuh begini, zodiak ini tuh begini. Makanya kadang-kadang aku tuh suka gemes kalau aku tuh baca zodiak, orang tuh, iya sih, dia Leo sih, dia begini, dia Sagittarius sih, dia begini. Itu keliru loh. Dan sesuatu kekeliruan akan membuat kamu menilai sesuatu pun jadi keliru. Karena pemahaman kita keliru, otomatis kita membuat satu kesimpulan akan keliru. Gitu loh. Dan menurutku itu sangat berbahaya. Karena akhirnya itu menciptakan satu belief di kepala kita. Gitu loh. Dan kita udah ngejudge orang seperti ini. Dan belum lagi itu masih baru houses dan sign. Itu masih baru sign dan planet. Belum lagi beda house-nya. Belum lagi ada naksyatranya. Satu sign aja bisa berbeda naksyatra. Itulah di situ aku melihat, wow, inilah ditunjukkan bahwa kebesaran Tuhan menciptakan manusia dengan unik-uniknya. Itu terlihat gitu. Jadi kita tuh mempelajari sesuatu karena aku percaya segala ilmu yang ada di bumi ini itu dasarnya pasti dari Tuhan. Tapi bagaimana kita membaca, bagaimana kita melihat sesuatu, itu balik kepada kedewasaan kita, balik kepada kesadaran kita. Sesuatu yang benar bisa jadi sesuatu yang benar bahkan itu bisa menjadi salah. Agama yang seharusnya membuat orang itu saling menyayangi, membuat manusia itu yang seharusnya membuat manusia itu lebih punya kehidupan yang lebih terarah, tapi jika dimaknai dengan salah, agama pun bisa jadi salah. Kalau dimaknai salah, bukan agamanya yang salah, tapi yang memaknainya yang salah. Makanya kenapa aku sering banget bilang, yang penting nomor satu itu adalah cara kita melihat sesuatu. Dan cara orang melihat sesuatu itu bergantung pada pengetahuannya, bergantung kepada di mana dan siapa dia belajar, bergantung apakah dia secara psikologis sudah cukup dewasa untuk melihat segala sisi dalam hidup itu secara objektif. Apakah dia sudah belajar mengkaji dirinya sendiri, apakah dia orang yang mampu untuk berefleksi pada dirinya. Jadi banyak sekali requirement yang dibutuhkan untuk seseorang itu mampu mengambil sebuah kesimpulan yang objektif. Gitu loh. Dan aku sudah pertama kali ini ada satu klienku cowok, dan kebetulan yang aku ingat memang cowok ya. Satu karena dia datang ke aku, memang dia coaching sama aku. Yang kedua dia cuma nge-WA aku, mau sharing tentang Vedic astrology dan segala macam, karena dia lagi belajar tentang prediction dan segala macam. Tidak ada yang salah dengan itu semua, oke? Cuman kalau yang waktu itu, karena yang satu itu coaching langsung sama aku, jadi aku bisa ngomong lebih leluasa. Aku bilang sama dia, kamu ini otaknya cerdas loh. Karena pada saat aku coaching dia, aku mencoba mendengarkan dari sisi dia. Kenapa dia melakukan itu? Apa saja yang dia lakukan saat dia belajar astrologi? Dan aku bisa bilang, bukan astrologi yang dia pelajari, bukan untuk kebaikan dirinya, tapi justru sebaliknya.
karena dia mencoba memprediksi dengan setiap action, setiap hal yang akan terjadi dalam hidup. Gitu loh. Dan buat aku itu bukan membantu, itu malah menjebloskan kita ke dalam rasa takut yang berlebihan. Karena prediksi itu akan membuat kita jadi, apalagi kalau itu tepat, itu akan membuat kita jadi terobsesi. Dan apalagi kalau psikologis orang itu belum siap untuk menerima itu sangat bahaya. Karena apa? Yang ngedrive dia pada akhirnya adalah bukan cuman curiosity, tapi fear dan ego. Gitu loh. Aku waktu itu sudah wanti-wanti dia. Aku bilang, perbaiki dulu diri kamu, perbaiki dulu cara kamu berpikir, baru kamu nyemplung ke sini. Sebelum kamu perbaiki itu, please don't do it. Karena itu akan membahayakan kamu. Segala hal yang baik pun akan menjadi bahaya buat kita. Karena buat aku, otak kita itu bukan master, tapi otak kita adalah servant, pembantu. Dan otak itu bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau kita memakainya dengan benar, kita akan menjadi orang cerdas yang mampu melihat kehidupan dengan sangat baik, dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan kita akan hidup dalam ketenangan dan segala macam. Itu juga membutuhkan cara berpikir yang baik. Tapi kalau kita salah menempatkannya, itu akan menghancurkan kita. Karena otak kita akan meng-create fear, akan meng-create anxiety dan segala macam until depression. Semua depresi, cemas itu asal dari mana? Dari otak kan? Gitu loh. So aku sering banget bilang, hati-hati saat kamu mau mempelajari sesuatu. Beresin dulu diri kamu. Apalagi kalau sesuatu ini sesuatu yang sifatnya prediktif, sifatnya bukan ilmu umum. Itu bahaya karena itu ilmu untuk sebenarnya pada dasarnya itu untuk ilmu untuk orang-orang yang memang sudah mempelajari dirinya. Di situ malahan dia akan bisa melihat kebesaran Tuhan semakin nyata kalau dipakainya benar ya. Tapi kalau dipakainya salah, dia bisa hancur. Oke, maaf tadi ada urusan sebentar. Oke, so the point is yang aku mau jelasin adalah sebelum kita mempelajari sesuatu, nggak salah dengan mempelajari sesuatu, tapi kadang diri kita belum mampu mencerna apa ilmu itu dalam konteks yang baik buat kita. Dan otak kita tuh bisa, apalagi kalau orang yang egonya masih kuat, dia merasa dia mampu melakukan sesuatu. Dan intinya adalah buat aku sederhana. Aku memahami, aku memang nggak mau bawa ini terlalu jauh ya, karena poinnya bukan di situ sebenarnya. Tapi gini, aku pelan-pelan aku menyadari gitu loh. Kenapa banyak di hampir semua agama, mungkin bahkan di semua agama ya, itu tidak menyarankan kita untuk belajar hal-hal seperti itu. Bukan gimana ya, bukan masalah diharamkan atau gimana, bukan. Sebenarnya gini, walaupun mungkin ada beberapa yang menganggap oh ya udah pasti ini udah pasti diharamkan, ya itu di Quran ada gini-gini, ya nggak apa-apa gitu loh, itu masing-masing terserah. Cuman buat aku orang yang akhirnya memahami, dia bisa membaca konteks itu, dia akan tahu sebetulnya ini bukan masalah diharamkan, tapi diharamkan untuk kita yang belum selesai sama diri kita, gitu loh. Sebenarnya itu, karena buat aku kitab suci itu bukan hanya apa yang kita baca, tapi kita harus tahu, mampu memahami konteks dari kata-kata itu apa. Jadi bukan ditelan bulat-bulat sebetulnya. Makanya kenapa ada ahli tafsir, gitu loh. So, tapi aku nggak mau bawa jauh ke sana. Tapi dari situ aku mulai menyadari bahwa memang sangat berbahaya kalau diri kita itu tidak siap. Kesadaran kita belum mampu untuk mencerna. Karena pada saat kita sudah mampu mencerna, keadaannya akan
sangat berbeda, bahkan menurutku extremely different. Ibaratnya sisi kiri dan sisi kanan gitu loh. Akan sangat berbeda. Dan justru hal-hal seperti itu yang akan membuat manusia terjerumus makin dalam, makin makin akhirnya menyandarkan dirinya pada prediksi-prediksi itu. Banyak orang yang sampai puluhan tahun dia menyandarkan dirinya pada hal seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang menurutku salah. Secara agama pun jelas salah gitu loh. Karena apa? Menyandarkan diri kita ke apapun selain Tuhan ya salah. Itu menurutku loh ya. Itu menurut pemahamanku. Tapi kalau pemahamannya sudah benar menurutku, justru sebaliknya yang tadi aku bilang. Malah kita melihat bahwa sebegitu indahnya ilmu di dunia ini, di hidup ini yang sudah Tuhan berikan. Tidak ada seorang manusia pun sejago apapun dia akan ibaratnya dalam astrologi pun dia akan selama hidupnya dia bisa memprediksi semua orang 100% benar, itu tidak ada. Pasti ada missnya. Tapi di situ poinnya bukan, aku ngambilnya poinnya bukan di situ. Tapi di situ aku justru melihat bahwa kehidupan ini memang sudah predestined, bahwa sudah ada jalannya. Tapi kita tidak boleh menyerahkan diri kita pada sesuatu selain yang Maha Kuasa. Bahwa kita manusia bisa salah. Dan pada saat kita bergantung pada sesuatu selain Tuhan, disitulah kita justru semakin jauh sama Tuhan. Dan semakin kita tidak memahami hidup kita sebetulnya. Karena pada akhirnya orang kalau yang sudah kecanduan, mau itu astrologi ke, mau itu kecenayang ke, whatever ya, apapun itu ya. Emang ada orang yang 100% selalu apa kata orang yang membaca dia itu pasti benar? Enggak. Tapi karena dia sudah adiktif, karena dia sudah terlalu jauh keluar dari dirinya. Gak usah ngomongin Tuhan dulu. Dia sudah terlalu jauh keluar dari dirinya. Dan pada akhirnya ya udah, tanpa orang-orang yang ngasih tahu dia kayak orang mati. Dia cuma hidup kalau ada yang ngasih tahu dia bakal begini dan begitu. Dan itu yang aku bilang sangat berbahaya. Lalu bagaimana aku melihat astrologi sebetulnya? Atau aku melihat tarot? Orang bilang, hanya sebagai guidance. Orang yang melihat itu cuma sebagai guidance, dia tidak akan rutin lihatnya. Dan itu pun juga iseng-iseng banget dan belum tentu berapa bulan sekali atau bahkan belum tentu setahun sekali. Tapi kalau yang rutin, don't tell me itu cuma iseng-iseng. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan intensitas tertentu, itu akan masuk ke otak kita, ke alam bawah sadar kita. Berarti kita sudah terobsesi, berarti kita sudah menyandarkan diri kita pada itu walaupun otak kita tidak mau mengakuinya. Kita menganggap cuman fun, cuman guidance. No. Let God be your guidance then. Atau dirimu sendiri, hatimu sendiri yang jadi guidance. Kalau kamu tidak bisa menempatkan dirimu sebagai guidance, kamu tidak tahu apa yang harus kamu bikin, bukan hal-hal seperti itu yang kamu cari. Tapi justru pelajari dirimu sendiri. Ya ini kan bicara lagi tentang apa? Masalah kesadaran. Jadi kadang orang memakai banyak sekali pembenaran. Ya dengan cara for fun lah, dengan cara guidance lah, itu pembenaran sebenarnya. Karena tidak mau dianggap dia edik. Ya tapi kalau frekuensinya menunjukkan itu adiktif, it is adiktif. Gitu loh. Kalau buat aku sih sederhana, lihat aja dari apa yang dia lakukan. Kebaca kok orang apa yang dia lakukan itu terbaca. Dia mau ngomongnya begini, begitu, then just show me what you do. Ya kan, orang kan bisa denial. Tapi kelakuan dia menunjukkan yang berbeda. Sederhana sebetulnya. Dan memang yang tadi aku bilang di awal, hal-hal seperti ini itu memang bikin adiksi. Kalau tidak ditempatkan dengan benar. Boleh nggak kita belajar itu benar-benar sampai ke akarnya? Boleh, tapi beresin dulu dirinya. Kamu pengen belajar ini untuk apa?
Jujur dulu sama dirimu. Untuk apa? Karena sebetulnya hal-hal seperti itu perlu nggak perlu kok. Kalaupun misalnya mau memprediksi bukan kehidupan sendiri, misalnya the world events dan segala macam gitu, ya boleh-boleh saja. Tapi buat aku secara pribadi, itu akan membahayakan tetap kalau diri kita atau kita menyampaikannya juga tidak pada tempat yang tepat. Menurutku itu sangat berbahaya tetap. Gitu loh. Walaupun yang kita prediksi cuma world event dan segala macam, dan umumnya orang melihat karma. Kalau misalnya mungkin kita bilang astrologer besar, khususnya yang Vedic astrology kan mereka lebih spirituality-nya lebih ditekankan memang gitu loh. Karena mereka percaya dengan karma dan segala macam. Aku percaya nggak dengan karma? Well, sebenarnya gini, karma itu sendiri buat aku itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pelajaran hidup. Dan apa yang kita tanam itu kita tuai. Apa yang kita lakukan, ya itulah ada price-nya. Ya kan? Ada sesuatu yang harus kita bayar gitu loh. Ya ibarat kata gini lah, kamu malas belajar. Price yang harus kamu terima apa? Ya kamu tidak jadi orang yang cerdas. Itu kan sebenarnya ada sebab dan akibat di situ. Ya kan, gak usah kita ngomong yang terlalu besar-besar dulu. Ngomong yang sederhana aja. Kalau kamu pintar ya kamu belajar. Kamu gak bisa tiba-tiba pintar sendiri datang dari mana. Kamu harus melakukan itu gitu loh. So, buat aku sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan karma? Karma itu adalah lesson. Cuman ya mungkin di beberapa ajaran bicara tentang karma dan segala macam. Ya itu kan cuman kata aja. Ya kayak meditasi di dalam semua agama juga ada. Cuman mungkin dengan kata yang berbeda-beda gitu loh. Dan yang penting itu kita memahami esensi ini tuh apa sebetulnya. Esensinya tuh apa gitu loh. Nah jadi buat aku sederhana. Sebelum kita mempelajari hal seperti itu, sebelum kita melihat terlalu jauh hal-hal seperti itu. Karena gini loh, kalau kita sudah salah jalan, itu beresinnya susah. Karena itu sudah menjadi belief di kepala kita. Gitu loh. Dan pada akhirnya klienku yang tadi aku cerita, setelah lewat 2 tahun, kalau nggak salah, dia tiba-tiba nge-WA aku dan dia bilang, "Coach makasih ya, kamu udah pernah ngingetin saya dulu." Kenapa? Aku bilang, benar katamu kalau aku harus belajar tentang diriku dulu. Ngeberesin diriku dulu sebelum aku nyemplung ke sana. Aku tidak bertanya apa-apa sama dia. Karena dia juga cuma ngasih tahu lewat WA. Ya aku bilang, "Oh, good to hear then. Kalau kamu sadar." Tapi feelingku bilang dia sampai tiba-tiba nge-WA aku begitu setelah lewat 2 tahun. Maybe or most probably dia sempat melewati hal-hal yang akhirnya membuat dia tersadar atas apa yang pernah aku pesankan ke dia. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia yang akhirnya membuat dia sadar. Dan biasanya yang seperti itu bukan hal yang enak. Tapi aku gak bertanya itu apa. Tapi aku merasa pasti ada sesuatu di situ. Kalau enggak mungkin dia tiba-tiba bilang begitu. So, hal seperti ini mungkin jarang yang banyak orang mau bicarakan karena bukan mereka tidak mau mungkin, tapi mungkin ada orang-orang yang menganggap gini, oh ya udah orang yang mereka jalurnya salah, pada akhirnya mereka mungkin harus belajar sendiri dengan kesalahan-kesalahan itu, pada akhirnya mungkin mereka sadar sendiri. Ya toh orang yang belum mau disadarin gak bisa juga disadarin, ya gak salah sih, itu bener gitu loh. Dan aku rasa mungkin banyak orang yang berpikiran juga seperti itu gitu loh. Makanya mungkin jarang orang mau ngasih tahu hal-hal seperti ini, yang which is bukan berarti, ya mungkin anggaplah aku kadang-kadang cuman gregetan, walaupun ya sebenarnya ya orang kalau yang benar-benar lagi gimana sih kamu ngomongin temanmu yang lagi bucin parah, kalau kamu bilang lu jangan di situ kalau lu sakit, mau didengerin nggak bakal. Jadi buat apa kita ngasih tahu? Kayak ngomong sama tembok sebetulnya. Yang which is yang aku merasa
ya wajar kalau orang banyak kan orang tuh tidak mau ngomong ke sana, karena ya biarlah mereka dengan jalannya sendiri, dengan prosesnya sendiri, ya biar Tuhan yang ngajarin mereka. Ya nggak salah sih gitu loh sebenarnya. Mungkin kalau aku ya karena ya aku sih sebenarnya ngomong kayak gini cuman ada yang mau denger syukur, ada yang mau belajar syukur, nggak ada ya berarti dia belum saatnya aja untuk sadar. Udah sesederhana itu gitu loh. Cuman menurutku ya entah kenapa aku ngerasa ada hal yang mendorong aku selalu untuk bicara hal-hal seperti ini. Aku juga nggak ngerti kenapa. Uh, karena aku ngelihat mulai banyak di luaran yang mungkin menurutku bukan membantu orang, tapi lebih dalam tanda kutip malah membuat orang lebih jauh dari dirinya. Membuat orang jadi adiktif terhadap sesuatu. Mendengar sesuatu yang indah-indah itu menjadi adiktif karena membuat kita jadi ngerasa fine, kita merasa punya harapan baru. Itu kan yang diinginkan orang. Tapi sebetulnya dengan seperti itu, terbiasa dengan seperti itu, kita sedang meninabobokkan diri kita sebenarnya. Yang menurutku nanti kalau sampai orang-orang itu tahu yang sebenarnya, itu sakitnya luar biasa. Karena apa? Karena terbiasa terlena oleh hal-hal yang ada nggak sih hidup manusia dari lahir sampai mati itu selalu enak? Nggak ada. Karena di setiap hidup kita itu pasti disisipkan pelajaran di sana. Gitu loh. Jadi kalau orang yang bacaan kartu selalu kayaknya yang bikin orang seneng terus atau astrologi juga sama, ya menurutku itu tidak tarot astrologi itu kan sebenarnya alat untuk kita untuk lebih memahami hidup sebenarnya. Tapi akhirnya disalahgunakan, ya jadi salah. Hasilnya jadi salah karena disalahgunakan. Makanya tadi aku bilang, jangankan hal-hal seperti itu. Agama aja bisa kalau disalahartikan, ya jatuhnya ya salah. Jadi orang radikal dan segala macam gitu loh. Bukan malah beragama, bukan malah membuat dirinya tenang, malah sebaliknya jadi pemarah misalnya. Itu kan berarti sudah salah konteks yang diambil gitu loh. Tapi ya balik lagi, orang yang mengambilnya seperti itu, apakah dia merasa dia salah? Ya enggak dong. Kalau dia tahu dia salah, dia nggak akan lakukan itu. Tapi karena dia merasanya dia benar, ya kan? Nah, tapi kalau orang yang sudah sampai tingkatan seperti itu kan bahaya, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, gitu loh. Dan terbuai oleh, sebenarnya nggak usah jauh-jauh, yang aku sering bahas lah, ngomongin LOA itu kan bukan baru sekarang, bukan baru sejak juga bukunya Rhonda Byrne juga gitu, buku-buku tentang LOA itu kan juga sudah lama gitu loh. Tapi ya namanya hidup itu ada kan sesuatu yang tiba-tiba viral dan segala macam ya. Itu saja menurutku sudah terlalu jauh dari konsep dasarnya gitu loh, dari arti yang sebenarnya saja sudah terlalu jauh ya. Karena balik lagi, dunia digital, orang pengen viral, orang pengen ngerasa dilihat hebat, orang pengen ngerasa whatever the reason lah intinya. Tapi yang seperti itu ya pasti akan laku. Kenapa? Karena balik lagi, sifat dasar manusia adalah mencari yang bikin mereka merasa senang, enak. Karena untuk melihat ke dalam diri, untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui bahwa diri kita itu insecure, diri kita begini dan begitu, itu kan menyakitkan. Tapi sebenarnya disitulah esensi hidupnya gitu loh. Makanya aku bilang orang makin lama malah makin jauh dari esensi hidup, dari esensi dirinya makin jauh. Dan menurutku hal itu bahaya untuk diteruskan. Harus ada orang-orang yang berani untuk bicara, walaupun ya mungkin akan tidak disukai orang, tidak akan populer lah orang-orang yang membicarakan hal-hal yang ini tuh salah loh gitu. Itu tidak akan populer gitu loh. Tapi justru orang-orang yang membangkitkan ego orang, membuat orang ngerasa terbang ke langit ketujuh, merasa apa yang dia inginkan pasti bisa tercapai dan segala macam. Hal-hal seperti itu kan yang dicari sama orang. Mereka menganggap spirituality is always positive. Atau mereka menganggap
Apalagi kalau yang good vibes only, positive thinking dan segala macam, buat aku, well, if you know that orang-orang yang punya wisdom, orang-orang yang punya kebijaksanaan, mereka tidak lagi melihat hidup seperti itu. Karena justru mereka pernah mengalami dan berpikir dalam tentang kehidupan itu seperti apa. Dan bukan seperti yang kebanyakan orang-orang itu ngomongin gitu loh. Tapi kan orang lebih ngerasa, spiritual itu harus positif, ini harus begini. No. Apakah orang yang spiritual itu masih bisa marah? Ya masih dong. Amarah itu jatuhnya natural kok. Living being itu pasti masih itu tidak akan pernah habis kok. Yang membedakan adalah orang yang mampu mengontrol emosi dan mampu untuk bisa tidak mereject ataupun mengentertain emosinya. Itu kan yang harusnya dipelajari oleh orang. Menjadi orang yang stabil, dia tidak mudah untuk tertrigger dalam amarah sekalipun. Dia akan duduk diam dan merasakan emosinya. Dan itu ada di dalam ceritanya Siddhartha Gautama. Apakah Nabi Muhammad gak pernah marah? Ya pernah, tapi dalam konteks yang tepat gitu loh. Apakah Jesus Christ gak pernah marah? Ya pernah. Bahkan ada cerita Jesus Christ ngebalikin meja kok gitu loh. So, it's not the point. Tapi dibikin sama orang-orang seakan-akan tuh, ya inilah yang aku sering bilang tentang mabok spiritual. Kesannya semua yang indah-indah dan segala macam malah lari dari esensi manusianya. Kalau kayak gitu, dia nggak perlu lagi belajar mengontrol dirinya. Dia tidak perlu lagi belajar mengontrol apa yang dinamakan amarah, sebagaimana dia mengontrol diri. Untuk dia tidak atau dia bahkan menekan emosinya, dia menekan amarahnya, bukan untuk dia hadapi. Karena menghadapi emosi-emosi yang aku bisa bilang emosi-emosi sulit ya, itu kan tidak mudah. Itu diperlukan kestabilan. Itulah yang diajarkan oleh para nabi kita atau Sang Buddha, itu kan yang diajarkan. Tapi orang-orang ini mengajarkan justru sebaliknya, yang segala macam harus positif. No, gak ada manusia yang 100% setiap hari itu positif, itu gak ada. Apalagi kita yang masih muda, kita masih spiritual kita juga belum ada apa-apanya. Bisa begitu? Gak bisa. Be realistik dulu. Jangan segala sesuatu itu kayak wah gitu lah. Kesannya positif, ini no. Dunia ini adalah dunia yang seimbang. Ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Dunia ini adalah dunia yang ada dualitinya. Kita harus mampu melihat semuanya. Gak bisa melihat satu dan menutup yang satu. Itu namanya tidak ada konteks spiritual sama sekali di sana gitu loh. Spiritual dalam arti yang sebenarnya adalah mencari titik equilibrium, titik kestabilan, bukan malah mengidolakan positive vibes, membenci negative vibes. Itu malah menurutku sudah salah koridor, itu udah tidak tepat gitu loh. Karena itu dia keindahan, makanya aku bilang keindahan Tuhan itu ya di situ. Jadi memang sampai kita mati kita adalah makhluk yang selalu terus belajar untuk memperbaiki diri gitu loh. Nggak ada tuh yang cuma positif. Universe is neutral. Energi itu bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang mengirimkan energi itu. Dan sebenarnya bukan berarti kita tuh harus menarik semua yang positif, no. Bukan begitu cara berpikirnya. Berpikir positif bukan berarti menghilangkan yang negatif. Baterai aja itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau nggak bisa ngecharge. So ada laut, ada gunung gitu lah. Kita tidak boleh menutup salah satunya. Kalau kita sudah menutup salah satunya, berarti kita sudah membenci salah satunya. Kita menganggap itu buruk, itu segala macam. Justru malah kita semakin jauh dari spiritual. Karena kita masih judulnya apa? Menghakimi satu. Melebih-lebihkan yang satu. Positif itu juga bukan berarti kita berusaha untuk jadi positif. Tapi bagaimana kita melihat apa yang negatif. Dan menerima. Kayak manusia aja. Sampai kita mati. Kita akan tetap membawa apa yang namanya kelemahan diri kita. Setiap manusia Tuhan kasih sama.
ada kelemahan, ada kelebihan. Nggak mungkin dalam diri satu orang sampai dia mati cuman lebihnya doang, kurangnya udah nggak ada. Nggak mungkin. Itu makanya kita self love itu apa? Menerima diri apa adanya, semua kelebihan dan kekurangan. Cinta itu ada bukan karena cuma ada kelebihan, tapi mencintai kekurangan. Baru namanya cinta. Jadi kalau orang cuma ngeliat yang positifnya toh, berarti di situ dia belum paham tentang apa yang disebut dengan spirituality. Menghindari sesuatu itu justru malah menjauhkan dia dari apa yang dia cari. Oke? So, mudah-mudahan ya podcast ini akan membuka pikiran kalian satu persatu, dan aku sebagai seorang life coach dan relationship coach pada intinya adalah aku membantu klienku untuk mengenal dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara aku membuka apa yang dia tidak bisa lihat. Karena semua manusia dasarnya itu punya yang namanya blind spot. Yang pernah aku ngomongin dulu bahwa kita punya mata, tapi tanpa cermin kita nggak bisa lihat mata kita sendiri. That's why kita selalu butuh feedback dari orang lain untuk melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Dan banyak hubungan yang bermasalah, banyak yang sampai bertahun-tahun itu tidak membaik gitu loh, saling menyalahkan, atau pada akhirnya mereka stay in a relationship or a marriage that actually doesn't make them happy. Dan aku membantu orang-orang untuk membuka matanya, untuk melihat intinya apa yang selama ini tidak disadari. Karena sangat sulit, kelemahan manusia paling besar, semua manusia adalah melihat dirinya sendiri dalam kacamata yang objektif. That's why kita membutuhkan feedback dari orang lain yang tidak punya urusan sama kita, yang bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan itu yang aku kerjakan, dan itu yang aku bantu ke klien-klienku, apa yang mereka tidak bisa lihat, dan membantu mereka untuk melihat dirinya sendiri, menerima dirinya, dan apa yang selama ini mereka anggap suatu hal yang benar, bisa jadi itu tidak tepat karena ada belief. Karena kita lahir di sebuah lingkungan, kita pasti akan terbawa oleh lingkungan kita dari kita kecil, bagaimana kita diajarkan oleh orang tua, bagaimana kita tumbuh di dalam satu keluarga, itu akan mempengaruhi karakter dan psikologis kita gitu loh, yang kadang kita tidak sadari. Itu menjadi penghambat untuk pertumbuhan kita, ya kan? Dan disitulah aku membantu klien-klienku untuk melihat hal-hal yang mereka tidak bisa lihat itu, dan atau bahkan hal-hal yang sulit mereka hadapi. Mereka mungkin tahu, tapi mereka sulit untuk menghadapi. Okay? So guys, thank you so much for listening to my podcast, and I'll see you again the next time. Okay? Bye for now.